Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue, Geraldo Bahana Yudanto. Kali ini gue akan membahas salah satu motor pemilik dari Ayakawa Coffee. Namanya adalah Bang Dika. Kita langsung sambut aja nih untuk Bang Dika ngobrol bareng dengan kita semua nih untuk membahas motor LX1 ini. Halo Bang Dika. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah selalu baik. Oke Bang Dika, jadi di sini gue mau bahas tentang motor lu nih. Jadi gue pengen tahu modifikasi apa aja yang udah lu lakukan di motor lu. Terus totalnya buat sampai jadi seperti ini tuh berapa sih? Gitu. Oke? Oke. Aman ya? Aman. Sip. Nah sebelumnya tipe Vespa lu ini Vespa apa? Ini LX CP50 tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Ini yang berarti yang masih trivi ya? Trivi betul. Oke, sebelumnya masih standar dari pabrik full ya? Standar. Gitu. Ini motor udah lama, tapi gue bener-bener baru pakai tuh mungkin 6 bulan belakangan ini. Motor lebih banyak ngejegrek di rumah aja sih. Oke, jadi kilometer masih rendah dong? 2014 sampai terakhir sebelum gue pakai tuh baru 9.000. Pas gue udah aktif pakai sekarang baru 11 ribuan. Berarti termasuk awet nih ya kan? Awet, jarang motor gua pakai pajangan soalnya. aja nih. Betul. Oke. Nah, untuk teman-teman nanti gue kasih lihat juga nih foto sebelum jadi seperti ini sampai jadi seperti ini seperti apa. Oke. Nah, gue mau bahas nih. Kita akan masuk ke parts modifikasi apa aja ya dari depan sampai belakang. Oke. Kita mulai dari depan terlebih dahulu ya. Dari depan gue ganti headlamp. Headlamp Daymaker. Daymaker, terus sen gue pakai Power One, Oke. terus apa? Handle rem. Handle rem gue pakai apa ya? V-Custom. V-Custom. kalau nggak salah. Oke. Terus ganti Hand grip? hand grip gue lupa merek apa. Terus tutup hand grip gue pakai Otro. Si stabilizernya ya. Ya stabilizernya gue pakai Otro. Terus kaki-kaki gue upsize. Oke, jadi dari ring 10 ke ring 12. Ya, gue pakai premium ya yang anniversary. Oke. Nah terus dop Velg. dop velgnya gue pakai Otro juga. Terus yahnya gue chrome, jadi Oke. velgnya full chrome. Sama shock breaker gue pakai Scarlett. Oke, shockbreaker Scarlett berarti udah yang buat yang Sprint atau Primavera ya? Iya. Oke. Nah, Ban gue pakai apa ya? Maxxis ya, kalau nggak salah sebelumnya sih. Maxxis benar. Yang ini ya, R1 soft Iya. compound ya? Oke. Depannya berarti pakai 110. Gue lupa sih depan belakang berapa. Kayaknya belakang 120, depan kayaknya cuma 10. Oke. Nah, kalau misalkan di bagian tengahnya aksesoris dari motor lu apa yang lu ganti? Tengah sih gue cuma nge-chrome cover busi aja sih. Cover busi aja? Cover busi aja. Cuma Oke. cover businya hasil chrome-nya agak kurang memuaskan. Jadi bakal gue chrome lagi sih kayaknya. Sip. Nah, untuk bagian belakang sendiri nih, kaki-kaki sama ya pakai Scarlett juga yang belakang? Kaki-kaki semua sama, pakai Scarlett. Velgnya juga apa? Ya, sama semua sih. Oke. Paling di belakang tinggal kayak apa? Cover CVT itu gua full chrome semua sama tutup oli. Oke. Terus untuk lampu belakang nih teman-teman bisa lihat nih. Ini sih jarang banget sih yang pakai jenis lampu ini nih. Ini lampu apa ya? Mereknya? Ini gua kalau nggak salah HD Course. HD Course. Oke, itu harganya lumayan ya buat lampu stock frame aja ya. Kalau nggak salah 2 juta something. Oke. Sen juga sama Power One ya? Sen Power One. Satu paket depan belakang. Oke. Nah, kita udah bahas part modifikasinya nih. Terus untuk misalkan mesin ada yang diubah nggak? Kalau mesin sebenarnya dari awal gua mau ngebangun di Vespa, gua kan nggak suka yang ribet-ribet. Yap. Gua nggak mau kayak mesin gua trouble di jalan segala Betul. macam. Jadi mesin gua sih masih bawaan, cuma gua porting aja biar aliran bensinnya lebih yahut. Oke. Terus CVT gua full Malossi. full Malossi guys. Jadi tahulah kita biasa kalau misalkan bubut sama pakai aftermarket jauh nih harganya nih. Iya, Ya, dikit-dikit lah. Hampir kepala 4 sendiri ya buat CVT ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Cuma buat CVT kepala 4 ya. Motornya sendiri berarti kalau misalkan full modifikasi seperti ini total deh. Kita nggak ada yang ngeliat kok, tenang aja. Nih nggak ada polisi di sini, aman ya. Iya, habis 40 lebih lah. 40 lebih. 40. Dapat satu motor Vespa lagi guys. Bayangin dari ring 10 upsize itu berarti gearboxnya juga ganti kan ya? Ganti gearbox semua sepaket. Oke, kaki-kaki aja udah bisa berapa tuh kalau misalkan? Kaki-kaki waktu itu gue sekali ganti Scarlett dan lain-lain habis 16-an kalau nggak salah. Oke, Scarlett-nya sendiri itu 3,5 seingat gua. Terus velg Primavera ya itu
kalau nggak salah 3,5 juga ya? Enggak, waktu itu gue dapet 4 karena Empat. udah sekalian chrome. 7,5. Ban. Lebih kayaknya, kayak 16 kayaknya lebih. Ban aja- Ban gue lupa berapa deh. Depan itu setahu gua Maxxis 500 ribuan, belakang 600 ribuan. 600-an bener belakang. Nah, ya udah ditotalin sendiri aja buat kaki-kaki berapa, itu belum termasuk gearbox ya. Belum termasuk gearbox. Gitu. Terus CVT tadi ya teman-teman hitung lah Mallosi berapa sih ya, dari variator, flywheel, kampasnya. Tapi seingat gue sih si rumah koplingnya enggak ya? Rumah kopling gue udah sempet ganti. Kemarin Tapi gue bukan tambahin pakai lagi. Mallosi ya? Mallosi. Oh, pakai Mallosi. Gue kemarin sempet ganti lagi. Mantap. Hitung sendiri ya untuk CVT. Belum buat yang chrome-chromannya lumayan, soalnya kalau misalkan main chrome itu lebih mahal. Ya bisa dibilang sedikit pricey lah gitu teman-teman. Kalau Ya, misalkan tapi sebelum sesultan Bapak Putra yang nanti abis ini bakal di highlight lah motornya. Jadi nanti kita lah. ada coming soon project lagi nih, sprint pokoknya. Masih Itu jauh lah, belum hedon ada juga ya. seujung kukunya sama motor Bapak Putra. Pokoknya ini sebetulnya konsepnya itu adalah good looking teman-teman ya. Jadi Iya. sebetulnya project dari motor ini juga waktu itu dari Bang Dika ngasih Ngasih info budget. lah, ngasih budget ke gua. Budgetnya sekian nih. Ternyata kelebihan. ternyata bisa lonjaknya jauh banget. Pas gua tahu detailnya semuanya, invoice-nya dikasih lihat, gokil. Jadi fair-fairan awalnya gue bilang sama Dodo tuh ya mau Pokoknya bikin ubah dikit lah. Gua dikit aja, yang penting enak ya. Ya, gue kasih budget awal cuma 15 juta awalnya. Mikir, ditemenin sama dia nih, diracunin. Kaget juga keluar bil kan. Wah, gila juga ya gitu. Knalpot pakai apa? Knalpot kita belum ya? Kita belum Knalpot pakai R9. 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 Nah, dengan knalpot R9, mesin udah porting dengan CVT udah dimodif juga, gimana tuh performanya? Performa sih oke. Satu lagi lupa, gue ganti gear rasio. Oh iya, rasio dari LX ke Primavera, ya? Betul. Itu agak ngebantu banget sih buat tarikan di atas. Kalau sama knalpotnya, gue agak risihnya itu setelah di porting jauh lebih berisik. Jadi nggak aman untuk tetangga ya? Gak aman untuk tangga. Cuma gue pernah bawa cepet 10 tuh masih naik, cuma gue udah gak berani. Oke. Jadi pokoknya performanya untuk mesin standar porting, terus rasionya udah diganti juga, tuh top tier lah. Udah oke lah menurut Gitu. gue buat harian. Nah, sebelumnya kan lu pakai motor custom ya? Kayak Custom, terus motor ini nganggur, yang custom dijual, akhirnya proyeknya kesini semua. proyeknya kesini. Nah, experience saat lu pakai si Vespa ini seperti apa sih? Kalau ngomong dari motor custom gua ya, karena mungkin konsepnya Sportster jauh lebih nyaman di sana. Cuma kalau untuk daily sana agak kurang karena motor agak gede kan. Yap. Nah, kalau ini daily oke. Cuma ya itu yang tadi gue bilang, risihnya di berisiknya aja sih. Cuma kalau untuk salip-salip segala macem ya oke lah. Oke, jadi lebih nyaman pakai Vespa lah ya. Buat boncengan pun Untuk juga daily lebih, pun iya. lebih enak ya. Untuk daily ya. Soalnya lu kan punya ini kan calon juga kan. Iya. Jadi kalau misalnya pakai motor yang sebelumnya kayaknya kasihan Susah, juga ya. susah. Kasihan juga Susah. ya. Kalau misalkan hujan dia yang lepek ya kan, basah semua. Sampai kepala cuy. Jadi dia beralih ke Vespa ini. Vespa betul. Vespa ini ada nama nggak? Panggilan gitu? Panggilan sayang lah. Dulu sih gue punya Vespa klasik 3 biji. Nah, cuma nama yang bekas di gue tuh ada satu motor gue Ninja dulu, gue namain Maria. Jadi ini Maria Part 2. Oke, Maria Parto. Jadi Maria bukan nama cewek ya kan? Nama ceweknya ada lah pokoknya ya. Jadi kalau misalkan ceweknya nonton, jangan cemburu ya. Kalem aja. Oke. Oke, terus ada lagi dari Bang Dika yang mau ditambahin nih. Kalau gue sih dari gue itu aja sih. Gue memang konsep modifnya bukan konsep yang Hedon banget lah ya. nggak mau hedon. Pokoknya gue gitu loh. Gue dari dulu kalau mau konsepting modifikasi sesuatu, gue nggak pernah ngelihat dari harga. Gue ngelihat itu part cocok atau enggak di motor gue. Dan fungsional atau tidak? Fungsional atau tidak. Jadi kayak gue pun pakai handle brake yang V-Custom, banyak yang kayak motor lu udah bagus nih tapi kenapa pakai V-Custom gitu, kenapa nggak pakai SIP misalkan. Bukan masalah harga atau apanya, maksudnya menurut gue V-Custom nih murah terus cocok gitu, terus kenapa enggak gitu menurut Betul. gua. Betul, gue setuju sih. Jadi nggak harus yang wah banget, yang penting lu enak aja dilihat Iya, sama orang ya. good look-nya Betul. aja kalau gue. Daripada kita beli yang
lumayan yang menurut kita kayak wah kurang masuk akal nih harganya nih dengan budget kita, jadi ya jangan dipaksain sih. Ada yang beli sampai jutaan gitu, terus kayak modifnya sampai gila-gilaan gitu. Ya tapi maksudnya ujungnya setiap minggu ke bengkel. Itu kayaknya gue tahu tuh, itu salah satu teman kita ya kayak. Jadi ya pokoknya fungsi dari motor ini berguna dengan baik ya teman-teman. Terus konsepnya good looking, semuanya tuh pokoknya warnanya warna cerah, Warna main cerah. chrome. Jadi kalau misalkan di jalan tuh bling-bling sendiri lah. Beli sendiri benar. Tuh, jadi untuk budgetnya pun juga tidak terlalu besar banget lah ya kalau misalkan dibandingkan mungkin teman-teman di luar sana punya budget yang lebih besar, terus partsnya lebih head on, tapi di sini partsnya semuanya bisa dibilang lokal juga ya, karena brand-brand lokal semua yang dipakai oleh Bang Dika, dan fungsinya juga mantap, dan untuk kualitas nggak kalah jauh ya. Enggak sih menurut gua. Pakai Scarlett enak nggak? Scarlett enak, menurut gua enak banget. Dengan harga segitu kita worth it banget lah ya. Dengan harga segitu worth it menurut gua. Oke. Jadi oh ya ini catnya beda ya dari yang sebelumnya, dari original. Dibilang beda iya, cuma awal gua ngebangun ini kan memang pengen mulusin doang. Cuma pas kemarin gua pikir-pikir ya udahlah cat sekalian gitu. Cuma warnanya tetap sama, bawaannya ini hijau Tosca. Cuma pas kemarin gua ngecat, gua tetap mau hijau Tosca, cuma lebih agak Terangin lagi terangin aja. lagi gitu. Jadi kalau sepintas tuh ngeliat kayak biru. Oke. Jadi ini gue suka banget sih sama konsep dari motor Bang Dika yang LX ini. Jadi good looking, partsnya juga parts lokal tapi enak dipandang semuanya, kualitasnya juga bagus dengan budget yang tidak terlalu besar sekali lah ya. Terlalu besar. Gitu. Oke, sebelumnya gue izin minum dulu ya Bang ya. Minum. Nih gue mencobai salah satu produk dari Ayakawa ya. Kebetulan beliau ada ownernya nih. Boleh mention sedikit dong lokasi dari Ayakawa Coffee ini di mana? Ayakawa Coffee yang ini kawan dua. Jadi kawan pertamanya kan ada di Cengkareng. Kalau yang ini kita ada di dekat Binus Syadan di Jalan Keluarga. Oke. Jadi yang lu semua yang pada tinggal di Palmera, di Binus boleh mampir. Jadi warga Binus langsung datang ke Ayakawa Coffee yang di Binus gitu. Mungkin sekian untuk review dari gua nih mengenai dari motor Bang Dika. Thank you banget udah Thank you. mau nih dan bersedia untuk di-review walaupun nanti mungkin calonnya nonton terus tiba-tiba dengar budgetnya kepala 4. Ya udahlah ya, udah terjadi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi kebalik sama konsep gua, lebih baik minta izin daripada minta maaf. Enggak, kalau gua lebih baik lu bangun dulu. Setelah ketahuan lu minta maaf. Itu lebih mudah daripada lu minta izin. Oke. Next projectnya ada lagi nggak nih? Next project ada, cuma lagi perdebatan karena mau menjelang nikah kan. Jadi debat-debat ribut lah. Oke. Jadi kurang-kurangin jajan-jajan dulu lah ya. Jangan dulu kurang. Oke. Jadi setelah ini mungkin gue akan rolling shoot untuk motornya. Jadi kalau misalkan saat dikendarai oleh Bro Dika tuh seperti apa sih di jalan? Boleh ya? Boleh. Oke, jadi thank you atas reviewnya. Thank you dan semua. semoga ini menjadi salah satu referensi juga ya buat teman-teman yang ingin modif untuk Vespa-nya. Jadi thank you banget untuk Bang Dika. thank you. Kita Thank you. sampai berjumpa kembali. Oke.